Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar insan BMS semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di acara spesial kita yaitu Pustaka Berkah spesial Ramadan tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita juga masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan menikmati zaman Ramadan di tahun ini. Tentu kita semua ingin agar Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan yang terbaik. Oleh karena itu kita harus isi dengan berbagai amal-amal yang terbaik. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin dan juga umatnya sampai akhir zaman. Senang sekali hari ini saya Marjana selaku Direktur Bank Mega Syariah menemani insan BMS semuanya untuk kita bersama-sama akan mendengarkan tausiah Pustaka Berkah spesial Ramadan 1444 Hijriah bersama Bank Mega Syariah di episode yang pertama ini. Hari ini saya tidak sendiri, tentu saja sudah hadir guru kita semua, teladan kita semua, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh DIE. Assalamualaikum Prof. Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof. Nuh? Alhamdulillah baik, semoga semuanya juga baik dan insya Allah kalau melihat baca-bacanya semuanya baik. Alhamdulillah. Sebagaimana kita ketahui, Prof. Nuh adalah komisaris utama kita dan sekaligus juga Prof. Nuh adalah Ketua Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu tepat sekali hari ini temanya adalah bagaimana kita bisa meraih berkah dari wakaf dan juga zakat tentu saja. Dan hari ini Prof. Nuh acara kita didukung juga oleh jaringan Prima. Alhamdulillah. Baik, saya kira untuk tidak memperpanjang waktu kita akan mendengarkan dengan hikmat dengan baik. Bagaimana wakaf dan zakat merupakan amal jariah yang tentu banyak keuntungan, banyak keutamakan, apalagi di bulan dan penuh berkah bulan Ramadan ini. Untuk selanjutnya kepada Prof. Nuh disilahkan. Jangan lupa nanti silahkan disimak dan yang bertanya pertanyaan terbaik, 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah khusus dari Prof. Nuh. Ini bukunya, yaitu judulnya adalah Usfuriyah untuk Zaman Kita. Ya, ini adalah inspirasi dari 40 hadis Nabi. Jangan lupa untuk bertanya ya, silakan. Monggo Pak Nuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala mulki dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pak Mar dan tentu Pak Yoyo dan teman-teman insan Bank Mega Syariah yang hadir dalam kesempatan yang sangat baik ini, tentu yang pertama adalah alhamdulillah. Kita harus bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur karena kita bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu sendiri, itu sudah harus disyukurin. Harus bersyukur. Kenapa? Karena i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hamba Allah itu yang bisa bersyukur. Di mana-mana yang namanya juara itu lebih sedikit daripada yang kalah. Tidak ada ceritanya. Yang pemenangnya lebih banyak daripada yang kalah, tidak ada ceritanya. Di mana-mana imam itu lebih sedikit daripada makmumnya. Di mana-mana mesin itu lebih kecil daripada mobilnya. Tidak ada ceritanya.
mesinnya lebih besar dari mobilnya. Kalau saya pinjam istilahnya Arnold Toynbee, itulah yang namanya creative minority. Kelompok kecil, tetapi yang sangat menentukan. Nah, kelompok kecilnya inilah sebenarnya ciri khas dari orang yang bersyukur tadi itu. Karena yang bisa bersyukur itu hanya sedikit. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur karena kita bisa bersyukur. Tentu ada sederetan alasan kenapa kita harus bersyukur. Yang kedua, semuanya sudah pada paham, semua sudah tahu bahwa Ramadan itu bulan kebaikan, bulan kemuliaan. Ada berjuta kebaikan, berjuta kemuliaan. Sehingga bulan Ramadan ini mazrah, ladang yang isinya kebaikan-kebaikan, sehingga tidak comply kalau tidak ditanam dengan kebaikan pula. Karena lahannya lahan kebaikan, maka tanaman yang paling cocok adalah tanaman kebaikan dan tanaman kemuliaan. Nah, apa tanaman kebaikan kemuliaan? Berjuta pula, banyak sekali kebaikan kemuliaan itu. Mulai dari kalau ketemu orang senyum, wajahnya semerengah, itu juga sudah kebaikan. Sedekah. Ya, mengangkatkan barang yang kelihatan berat diangkat oleh ibu-ibu, sedekah. Banyak berjuta. Di antara sekian banyak kebaikan tadi itu, Pak Mar, ini sebelum masuk ke urusan wakaf ini pengantar. Ya. Itu saya titip satu saja yang panjenengan masukkan di dalam memori panjenengan. Jadi kalau di komputer itu ada namanya RAM atau RAM, Random Access Memory, dan ada Read Only Memory. Ya. Random Access Memory, kalau file kita masukkan ke situ, informasi kita masuk ke situ, itu bisa dihapus, bisa dihilang, bisa dihapus. Tapi kalau ke read only memory, ya, itu file atau informasi yang kita masukkan di dalam ROM kita tidak bisa dihapus, selamanya tidak bisa dihapus. Nah, di antara sekian kebaikan-kebaikan tadi itu, kemuliaan-kemuliaan tadi itu, yang saya nitip, ayo sama-sama kita usahakan masukkan di dalam ROM kita, yaitu apa? Kedermawanan. Kedermawanan. Hadis yang sangat terkenal urusan kedermawanan itu adalah as-sakhi, ya, orang yang dermawan itu qaribum minallah, dekat dengan Allah, qaribum minal jannah, dekat dengan surga, qaribum minan nas, dekat dengan manusia, tapi dia ba'idum minallah. Maaf, ba'idum minan nar. Dia jauh dari neraka. Tetapi al-bakhil itu ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minal jannah, jauh dari surga, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, tapi dia qaribum minan nar. Dia dekat dengan neraka. Cedek sampai neraka itu, intip-intip begitu. Itu. Wal jahil, dan orang yang bodoh, tetapi dia sakhiyun, tapi dia dermawan. Ahabbu ilallah azza wa jalla. Dia itu lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada al-alim, orang alim, taimi. Oleh karena itu sekali lagi, ayo sama-sama yang pertama ini kita tumbuhkan semangat untuk berbagi. Dan cara itu di antara berbagi itu adalah kedermawanan. Mumpung bulan Ramadan, ayo banyak-banyak kita berderma. Dan berderma terbaik antara lain untuk orang tua, suami, istri, dan anak, kerabat. Baik, kalau begitu kita masuk di episode yang kedua, yaitu tentang ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kenapa kita perlu berziswaf? Panjenengan bisa ke sini tadi itu, ada berapa ribu orang atau ada berapa puluh orang yang punya kontribusi sehingga panjenengan bisa hadir di sini. Mulai dari supir, pembantu di rumah,
istri, suami, atau anak-anak dan seterusnya, semuanya punya kontribusi sehingga kita bisa hadir di sini. Sampai dengan tukang sayur yang jualan sayur yang di gang-gang itu pun juga punya kontribusi kepada prestasi, capaian, kinerja kita. Tetapi ada yang sifatnya direct, ada yang sifatnya indirect. Bagi yang direct itu hak-haknya sudah kita penuhi. Tapi bagi yang indirect, hak-haknya belum kita penuhi. Padahal mereka semua adalah pemegang saham terhadap kinerja kita. Prestasi kita itu bukan karena kita sendiri, bukan. Ada beribu orang yang punya partisipasi sehingga kita bisa sukses. Hak-haknya belum kita berikan. Oleh karena itu, maka tidak etis sama sekali, bahkan tidak sopan sama sekali. Pemegang saham tapi tidak kita beri dividen. Tidak masuk akal. Ya, pemegang saham kalau kita punya keuntungan ya kita kasih dividennya. Nah, dividen sosial inilah dalam bentuk zisfak itu. Itu adalah pemenuhan hak-hak sosial bagi mereka yang punya kontribusi terhadap kesuksesan kita. Disitulah ada sebagian yang kita keluarkan untuk mereka. Apa bedanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Kalau saya sering tanya, hampir semuanya jawabannya apa bedanya zakat dan wakaf? Pak, sama-sama baiknya. Saya itu tanya bedanya, bukan tanya samanya. Artinya apa? Artinya belum paham dia. Ya kan belum paham. Itu. Dari situlah maka kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi sedikit zakat, infak, sedekah. Zakat tentu banyak sudah bisa semua. Kalau dalam perspektif keuangan syariah itu ada yang namanya komersial dan ada namanya Social Islamic Fund. Social Islamic Fund ini itulah yang disebut dengan ziswaf itu. Sedangkan yang komersial itulah yang ada di perbankan. Di yang sosial ini itu kalau saya ibaratkan ada yang pertama zakat, infak, sedekah itu namanya operational expenditure, kelompok OPEX, belanja operasional. Tapi kita juga punya yang namanya wakaf. Wakaf itulah capital expenditure, yaitu biaya modal, investasi, sehingga tidak boleh habis. Ya kalau kita berwakaf, itu mboknya ini, induknya ini, pokoknya ini, itu tetap yang bisa dibagi adalah hasil dari induknya itu. Sehingga kalau barang wakafnya itu berupa ayam, maka ayamnya tidak boleh dipotong terus dibagi-bagi. Kalau barang zakatnya itu berupa ayam, ayamnya boleh langsung dipotong dibagi-bagi, habis. Tapi kalau wakaf, ayamnya ini tidak boleh dipotong-potong, tapi diternak. Hasil ternakannya berupa telur atau anak ayam berikutnya lagi, itu yang boleh dibagi-bagi. Sehingga apa? Dua-duanya menjadi saling melengkapi, saling menyempurnakan. Nah, mana yang paling bagus? Dua-duanya tentu bagus, saling melengkapi. Tidak mungkin kita bisa investasi, tapi kalau biaya operasional sendiri tidak cukup. Tetapi kalau kita hanya habis uang kita untuk operasional, tidak ada yang kita sisihkan untuk investasi, maka kita tidak bisa bertahan lama. Karena apa? Karena kehidupan berikutnya lagi itu sangat ditentukan oleh investasi yang kita lakukan hari ini. Siapa sekarang yang menetapkan bekal yang laku di alam barzakh itu? Tentu Allah dan Rasulnya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, hendaknya berbuat kebajikan, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan Rasulullah pun juga menyampaikan, kon kabeh engko nek wis mati, ya, putus amalmu kecuali 3 perkara, illa min thalatha, yaitu sedekatin jariyah
au ilmun yuntafa'u bih au waladin shalihin yad'ulah. Di situ pakai alif wawu, bukan pakai wawu. Ya, alif wawu itu artinya atau, kalau wawu artinya dan. Kenapa Rasulullah menyampaikan sedekah jariyah terlebih dulu, kok tidak waladun shalihin yad'ulah yang lebih dulu? Apa yang disampaikan Rasulullah pasti ada rahasianya. Dan salah satu rahasianya kalau kita pelajari, karena sedekah jariyah itu yang paling mudah. Paling mudah. Dan ingat, siapapun yang tidak bawa bekal dan kemanapun kita menuju, pasti kalau tidak ada bekalnya, bambung kita, gelandangan kita, gembel kita, menjadi pengemis kita, pasti itu. Oleh itu, mumpung kita belum jadi bambung atau gelandangan atau jadi pengemis di alam barzakh nanti, dan itu pasti, maka ayo sama-sama sekarang kita untuk menyiapkan bekal itu. Bekal itu tidak lain adalah sedekah jariyah. Paling mudah, panjenengan buka dompet, plek, jeret. Buka HP. Sekarang nggak perlu dompet, Bang. Sekarang nggak perlu dompet. Nggak perlu dompet. Ya. Itu pakai ini aja, nanti di Ziswaf Siti Arsa itu sudah ada. Bank Mega Syariah, tinggal M Syariah, Pak Selamat sudah nyiapin, tek, ada itu tek, tinggal tek itu aja. Tek, selesai. Nah, itu. Jangan ada hari tanpa berwakaf. Para ulama bersepakat atau sepakat sekali, sedekah jariyah bermakna wakaf. Karena induknya ini tetap bertahan. Dan kalau panjenengan berwakaf, jangan berwakaf sendirian, tetapi wakafkanlah wakaf ini untuk ibu bapak panjenengan, suami istri panjenengan, anak-anak panjenengan, demikian dan seterusnya, sehingga pada saatnya nanti kita berjumpa dengan ibu bapak kita yang sudah mendahului kita, mereka semua bisa tersenyum karena sudah punya passive income. Tetapi kalau mereka tidak punya bekal, tidak tega kita, lupa kok panjenengan jadi gelandang gini, demikian dan seterusnya. Matur Pak Nuh. Saya kira ini sudah sangat lengkap apa yang disampaikan Pak Nuh tadi, bahwa modal yang paling gampang itu menjadi dermawan. Nah kemudian kenapa kita harus bersiswa? Alasannya tadi sudah disampaikan juga. Setiap kita itu memiliki orang-orang yang berkontribusi atas semua yang sudah kita lakukan. Dan itu harus kita selesaikan kewajiban kita yang indirect. Yang direct mungkin sudah selesai. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan juga oleh Prof. Nuh bagaimana perbedaan antara ZIS dan WAF, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian juga kita semua akan menerima visa, tinggal tunggu waktu. Dan kita harus persiapkan bekalnya yang laku tentu saja di negeri kemana kita akan menuju. Dan kita sudah jelaskan tadi oleh Pak Nuh bahwa yang laku adalah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yaitu amal jariah. Dan ulama sepakat bahwa amal jariah itu adalah wakaf. Luar biasa kita hari ini sudah belajar, sehingga tidak boleh ada hari kecuali tanpa berwakaf. Dan kita sudah punya fasilitas M Syariah. Di M Syariah udah ada fitur untuk berziswaf, ya, baik zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf, ya. Semuanya sudah tersedia di M Syariah. Oleh karena itu segeralah download. Jangan sampai ada yang nggak punya M Syariah di handphonenya. Kemudian kalau belum punya akun, bagi yang belum punya akun ya tentu kita yang di sini pasti sudah punya akun, maka bisa juga langsung buka akun di sana, ya. Kemudian bisa setiap hari berziswa, baik di rumah, di jalan, bangun tidur, mau tidur maupun dimanapun. Ingat ziswaf, dan jangan lupa ziswaflah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, untuk kebaikannya dinikmati bersama-sama. Waktunya saya akan membacakan kuis untuk penonton YouTube, yaitu 10 pemenang akan dipilih yang nanti mendapatkan hadiah masing-masing e-wallet Rp100.000. Nah, mohon disimak ini pertanyaannya, ya. Pertanyaannya simple dan ini hadiahnya didukung dari jaringan Prima.
Pertanyaannya adalah apa nama zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri tentu saja dan diserahkan sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras. Pilihannya A. Zakat fitrah, B. Zakat mal, C. Infak, atau D. Sedekah. Nah, silahkan langsung dijawab di kolom komentar di YouTube. Insya Allah nanti 10 menjawab benar yang paling cepat yang akan mendapatkan hadiah. Ya, lagi terima kasih Prof. Nuh. Terima kasih juga buat seluruh insan BMS yang telah menyaksikan acara ini. Tausiah Pusna Berkah episode yang pertama. Jangan lupa kita akan ketemu lagi di Tausiah Pusna Berkah spesial Ramadan 1444 Hijriah di episode yang berikutnya. Semoga Allah Ta'ala meridhai semua usaha kita, berkahi kita semua, dan memberikan umur panjang sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan amal-amal terbaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.